Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang sangat baik ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat semuanya Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Sehat sih? Alhamdulillah. Sudah makan malam semua Bapak Ibu? Belum ya? Ya nanti kalau yang belum hati-hati Bapak Ibu ya, karena rawan ngantuk biasanya. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini kita bersyukur pada Allah dengan nikmat yang diberikan kepada kita sangat banyak. Kalau seandainya kita disuruh menghitung, nggak ada alat yang bisa menghitung. Kalau kita disuruh mengukur, juga tidak ada alat yang bisa mengukur. Satu-satunya cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah dengan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Pertama, syukur bil qalbi. Syukur dengan hati, senantiasa hati kita bersihkan dari hal-hal yang tidak baik. Kita merasa senang, kita merasa bahagia, kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga bagian dari syukur bil qalbi. Yang kedua, syukur bil lisan, yaitu dengan senantiasa kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dengan lisan, dengan lisan kita, tidak hanya kalimat hamdalah, tapi juga kalimat-kalimat yang baik yang muncul di dalam atau dari mulut kita ini. Mudah-mudahan juga bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, kemudian syukur bil amal, syukur dengan amal perbuatan, dengan sikap dan perilaku ya Bapak Ibu ya. Kita diberikan Allah banyak sekali nikmat. Kemudian pemberian itu harus kita gunakan dengan untuk kebaikan. Sebagai contoh Bapak Ibu, kita punya anak di rumah, anak kita kasih sepeda. Wah, sepedanya malah ditabrak-tabrakan Bapak Ibu. Kira-kira kita seneng apa jengkel? Kalau Bapak Ibu pangapunten dijawab ya. Kita mengasih sepeda sama anak kita malah justru sepedanya ditabrak-tabrakin, dirusak. Kira-kira kita seneng apa jengkel Bapak Ibu? Jengkel. Allah memberi nikmat kepada kita, bukannya kita gunakan untuk kebaikan, tapi kita gunakan untuk kemaksiatan. Kira-kira Allah itu jengkel atau bahagia? Halo Bapak Ibu, jengkel atau senang? Jengkel. Nah, itu maka ibu bapak jamaah yang berbahagia, ini menjadi satu hal ya. Kalau kita lihat di Sumatera saudara-saudara kita, kenapa Allah menegur kita seperti itu? Jangan-jangan ketika kita diberi nikmatnya itu bukannya untuk taat pada Allah, tapi jangan-jangan untuk maksiat Bapak Ibu. Itu juga hati-hati ya.
Kita diberikan kesehatan, sehat itu nikmat. Tapi kita tidak mensyukurinya bil amal untuk kemanfaatan, nah ini kita harus waspada. Kita diberikan rezeki, rezeki bukannya mendatangkan dekat dengan Allah, tapi justru semakin membuat kita takabur sebagaimana Qarun. Nah ini kita harus hati-hati Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita diberi apa lagi? Diberikan wajah yang rupawan, ya, yang bapak-bapak ganteng, yang ibu-ibu ya cantik. Wah, merasa sok ganteng misalnya, ya. Wah ini juga hati-hati Bapak Ibu ya. Yang perempuan merasa cantik dewe katanya ini, ya ibu-ibu ya. Ini juga hati-hati. Maka ini menjadi satu warning, satu peringatan buat kita ya, bahwa ketika Allah mau membolak-balikan suatu keadaan sangat gampang. Maka salah satu cara kita supaya bisa terhindar dari segala bala, dari segala musibah, dari segala kesulitan hidup, paling gampang adalah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka nikmatnya ditambah. Barang siapa kufur, maka azab Allah itu sangat pedih. Jadi ini sebenarnya sebuah warning, ancaman buat kita. Jadi wahai manusia, hati-hati nih, kalau nggak bersyukur azabnya sangat pedih. Ya, bukan hanya pedih secara fisik, tapi pedih secara psikis Bapak Ibu. Ya. Sakitnya itu sampai di sini. Nah itu kalau bahasa ini ya, sampai di sana dan sini, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, maka ini menjadi satu ya dalam rangka saling mengingatkanlah diantara kita, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kenapa kita harus senantiasa saling mengingatkan dalam hal kebenaran? Ya karena manusia itu gampang salah Bapak Ibu. Dan manusia itu gampang lupa. Innal insana mahal khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Baru aja pengajian kemarin, hari ini sudah lupa. Maka perlu diingatkan, jadi buatan Bapak Ibu. Apalagi nggak pernah pengajian, buru-buru lupa. Lah ngerti ya Pak ya. Nah, ya. Orang yang sudah tahu aja belum tentu mengamalkan, apalagi yang belum tahu Bapak Ibu. Jadi ini menjadi satu hal buat kita semua. Kemudian kenapa manusia itu harus diingatkan dalam hal kesabaran? Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yaitu supaya manusia istiqomah Bapak Ibu. Karena orang dalam hal kebenaran godaannya tenanan Bapak Ibu. Ngaji misalnya tenanan iki godaannya. Maka perlu diingatkan supaya istiqomah dalam hal kesabaran. Tawassaw bil sabr. Yaitu diingatkan dalam hal kesabaran supaya kita itu istiqomah, ajib. Orang dalam hal kebenaran itu membosankan Bapak Ibu. Maka perlu diingatkan, perlu dimotivasi dalam hal kesabaran. Nah itu Bapak Ibu ya. Maka kesempatan yang sangat baik ini pun tidak hanya Bapak Ibu mungkinnya yang perlu dimotivasi supaya kita istiqomah. Termasuk saya juga mungkin begitu Pak. Ya. Itu perlu kita saling mengingatkan dalam tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu. Kita senantiasa dalam hal kebenaran karena memang peluang manusia lupa dan salah itu tinggi. Sudah dalam hal kebenaran, kadang tingkat dosanya juga tinggi. Maka perlu diingatkan supaya kita sabar, supaya kita kokoh, teguh, tabah, dan juga istiqomah. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini kita juga jangan sampai lupa untuk sampaikan sholawat salam kita kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah teladan buat kita semua, dialah petunjuk buat kita semua. Kalau kita mengutip dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-15,
qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepada kalian cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dan kitab petunjuk yang menjelaskan, yang menerangkan seterang-terangnya, sejelas-jelasnya. Maka yang dimaksud nurun itu siapa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang dimaksud nurun adalah iya cahaya, tapi siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ayat ini sedang bicara masalah kenabian. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsir mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Jadi ketika itu orang-orang ahli kitab itu merasa bangga. Nanti akan ada nabi yang diutus dari golongannya. Tapi ternyata dari golongan bukan dari Bani Israel, tapi dari negeri Arab, dari Mekah yang sangat jauh. Kemudian mereka nggak percaya. Ada turunlah ayat ini, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi yang dimaksud dengan Nabi Muhammad itu selain sebagai uswatun hasanah, juga sebagai cahaya Bapak Ibu. Sebagai nopo Bapak Ibu? Cahaya. Nah ini kan jarang diterangkan Bapak Ibu ya. Jadi Nabi kita itu adalah petunjuk yang menerangi, layaknya seperti cahaya. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau seandainya kita hidup tanpa ada cahaya, apa yang kita rasakan? Gelap. Kalau bahasa orang Banjarnegara ya peteng dedet Pak. Kalau di sini nopo Pak? Sama ya, petang dedet. Oh berarti nggak beda ini Bapak Ibu ya, takutnya beda kita jadi salah paham. Jadi gelap gulita, petang dedet, nggak bisa lihat apa-apa. Kalau seperti ini kan ada cahaya Bapak Ibu, kita bisa melihat gampang. Tapi coba kalau betul-betul nggak ada cahaya, Bapak Ibu pernah merasakan gelap gulita? Apa yang Bapak Ibu rasakan? Nabrak. Kalau ada lubang di bawah, kejeglong ya. Kejeglongnya bahasa Indonesianya apa Pak? Kejeglong ya. Kejebur, masa kejebur Pak? Kejeglong itu loh Pak ya. Bahasa Indonesianya apa kira-kira Bapak? Terperosok. Ya mungkin benar juga sih terperosok ya Pak ya. Tapi kayaknya kok kurang pas Pak, kejeglong itu loh, ada lubang terus kejeglong ya. Ya nanti kita carilah Bapak Ibu ya bahasanya apa gitu. Ya ada lubang kejeglong, ada tembok di depan ketatap, ya. Kemudian kita jatuh ke belakang, ke geblak, ya. Wah itu bahasa Indonesianya apa kegeblak ya? Jatuh ke belakang, kurang enak Pak, jatuh ke belakang. Ya nantilah kita cari bahasa Indonesianya ya Bapak Ibu ya. Tapi itulah hidup seperti tidak ada cahaya. Coba bayangkan tiba-tiba mati lampu, apa kita bisa lanjut pengajian? Lilin nggak ada, sumber cahaya nggak ada. Maka Masya Allah seperti itulah posisi kenabian, posisi Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang ketika itu disebut sebagai masyarakat jahiliyah. Jahlun itu artinya gelap. Artinya bodoh tapi berbeda dengan ummi. Ya, kalau ummi ini bodoh dia tapi nggak tahu, betul-betul nggak tahu. Kalau jahlun mereka itu ya bodoh tersesat. Kebangetan ini namanya Bapak Ibu ya. Nah itu. Maka hadirnya Rasulullah ketika itu di tengah-tengah masyarakat itu adalah sebagai nurun, sebagai cahaya. Pernah suatu ketika saya itu ditugasi dari kampus ke Wonogiri. Di Wonogiri Pracimantoro Bapak Ibu. Di Pracimantoro dekat laut. Wah itu dalannya peteng dedet tenanan Bapak Ibu. Karena kita itu sudah takut duluan kayaknya, akhirnya naik motor itu dengan gerasa gerusu. Gerasa gerusu itu apa ya bahasa Indonesia ya?
kesusu, ya nggak pas juga Pak ya. Terburu-buru ya itu. Jadi gerasa gerusu. Akhirnya tiba-tiba motor di tengah jalan itu mati Pak. Motor di tengah jalan mati, di situ nggak ada lampu, betul peteng dedek. Kita bingung luar biasa. Nah, jadi seperti itulah hidup ketika kita tidak ada cahaya. Pertama kita merasa bingung, kita kemudian nggak tahu arah, mau jalan kemana yo nggak tahu jalan. Itulah keadaan ketika kita hidup tanpa ada nur. Maka kita bersyukur Bapak Ibu diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW ini sebagai penerang dalam kehidupan, penerang kehidupan yaitu terkait dengan bagaimana cara kita menjalani hidup. Maka Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini tidak ada niat, tidak ada motivasi lain kecuali kita dalam rangka mengambil teladan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Bapak Ibu saya sebel sama Ustaz Dartim misalnya, ya udah nggak apa-apa Bapak Ibu sebel. Tapi ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nggak apa-apa lah Bapak Ibu sebel dengan saya, tapi tetap cinta pada baginda Rasul Nabiullah Muhammad SAW. Nah itu kata kuncinya ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang sangat baik ini saya teringat pada satu ayat di dalam Al-Quran. Nanti ada kaitannya dengan yang dulu pernah saya sampaikan juga. Teringat dalam Quran surah Al-Mu'minun Bapak Ibu. Surat apa Bapak Ibu? Al-Mu'minun. Ayat yang ke-12, 13 dan juga 14. Ayat ini bicara tentang proses penciptaan manusia. Jadi manusia itu seperti apa sih proses penciptaannya? Di dalam ayat yang ke-12 sana mengatakan wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah atau berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati tanah itu ya sebagai nutfah ya. Nutfah itu berarti embrio, zigot, kemudian ditempatkan di suatu tempat yang sangat kokoh yang disebut sebagai nopo Bapak Ibu? Rahim, betul. Kemudian di dalam ayat yang ke-14 di sana diceritakan secara lebih detail. Summa ja'alna nutfatan 'alaqatan. Kemudian kita jadikan nutfah itu sebagai segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Segumpal daging itu kita jadikan ada tulang yang masuk di dalamnya. Ya, kemudian ketika tulang sudah dibungkus daging, jadilah makhluk yang berbeda bentuknya, yaitu berupa manusia. Maka ditutup ayat itu, maka Maha Suci Allah sebagai pencipta yang paling baik. Nah, Bapak Ibu dulu ingat boten ketika di dalam perut ibu, apunten Bapak Ibu teringat boten? Lupa ya. Dulu Bapak Ibu minta tidak jadi orang Sukoharjo. Kalau Bapak Ibu dulu minta tidak jadi orang Sukoharjo, boten gitu, tahu-tahu jadi orang Sukoharjo. Ayatnya di dalam Quran surah An-Nahl ayat 78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan yang tidak tahu. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian jadikanlah pendengaran, penglihatan dan juga hati supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi ternyata ketika kita bersyukur, kita sadar bahwa kita itu diberikan penglihatan, pendengaran dan hati. Karena apa? Awalnya kita la ta'lamuna syai'an, tidak tahu sama sekali. Coba Bapak Ibu kalau seandainya dulu pas waktu mau lahir saya tahu, saya nggak minta mau jadi orang Sukoharjo Pak ya.
Saya pengen jadi orang Eropa. Minimal saya wajahnya kayak Dude Herlino, ya Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu minta kayak siapa Bu? Marsanda atau siapa Bu? Ya. Nah itu. Tapi la ta'lamuna syai'a, kita sama sekali tidak tahu Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, tahu apa pembuatan Bapak Ibu? Ngertos apa pembuatan kalau kita mau meninggalkan dunia ini? Tidak tahu, sama. Kita disuruh belajar dulu ketika kita lahir kita tidak tahu, maka ketika nanti meninggalkan dunia ini kita juga tidak tahu. Yang jelas kita harus mempersiapkan diri. Nah itu kata kuncinya. Untuk mempersiapkan diri, Allah siapkan modal, yaitu sam'a wal absar, pendengaran, penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Maka ibu bapak jamaah yang berbahagia, kita kembali lagi ke dalam proses penciptaan manusia. Tadi sampai mana bapak ibu ya? Sampai tulang dibungkus daging ya, kemudian jadilah makhluk yang berbentuk lain yaitu manusia. Barulah kemudian ketika usia 120 hari sama dengan berapa bulan bapak ibu? 4 bulan, maka ditiupkanlah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah kita semua, jadilah bapak ibu semuanya. Kemudian ketika usia kandungan sudah mencapai berapa bulan bapak ibu? Kurang lebih 9 bulan 10 hari, maka sang jabang bayi itu sudah siap untuk keluar dari alam rahim menuju alam dunia. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, coba kita renungkan. Kita andaikan sebuah permisalan. Coba kalau seandainya tadi ketika bayi itu pas waktu ditiupkan ruh, di situ disertai dengan perjanjian misakan ghalidhah, perjanjian yang sangat kokoh dan kuat dari Allah kepada sang bayi itu, ditentukan nanti kamu takdirnya begini, rezekinya kamu begini, kemudian nanti kamu meninggalnya begini, kemudian kamu itu jodohnya si A. Gak bisa milih, ya gak bisa, orang sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti kamu seperti ini. Kemudian apabila sang bayi itu bisa protes atau bisa berpikir secara rasional Bapak Ibu, sang bayi itu mau protes pada Allah atau komentar lah minimal. Ya Allah, ngapain engkau menciptakan takdir untuk saya? Ya Allah, engkau juga ngapain menciptakan saya ini tangan dan kaki? Ya Allah, kenapa engkau menciptakan penglihatan, pendengaran, padahal ketika saya tinggal di rahim ibu, ini sama sekali tidak berguna dan tidak bermanfaat. Justru yang paling bermanfaat ketika saya tinggal di rahim, ini namanya tali pusar Bapak Ibu ya. Napa Bapak Ibu? Tali pusar. Masih ingat betul Bapak Ibu dulu? Oh dulu Pak Ustaz ya, malah nggak ingat belas katanya ya. Ya, jadi kalau seandainya sang bayi itu bisa berpikir secara rasional ketika itu, buat apa ini diciptakan tangan, diciptakan kaki, diciptakan penglihatan, diciptakan pendengaran, diciptakan takdir segala. Orang yang paling bermanfaat itu ketika tinggal di alam rahim itu namanya tali pusar. Tapi ketika usia sudah 9 bulan 10 hari atau kurang lebihnya itu, sang bayi lahir, justru yang dipotong itu adalah tali pusar. Ketika sudah hidup di dunia, baru tahu ternyata yang bermanfaat itu adalah penglihatan, pendengaran, tangan dan kaki. Kalau mau datang rezeki, gimana caranya Bapak Ibu? Sang bayi itu, bayi ketika ingin datang rezekinya gimana caranya? Manggilnya gimana Bapak Ibu? Nangis. Dan nangisnya pun nggak hanya nangis model lemah lembut. Coba kalau dulu nangisnya diam, langsung diam. Padahal itu rezeki itu sudah kelihatan, kenapa nggak datang? Maka kemudian ikhtiarnya dikencengkan, pakai nangis model baru yang tidak ada duanya.
Wah, itu ancang-ancang, digoyangkan itu keranjangnya. Wah, itu ibu lagi di dapur langsung lari. Oh, ini juga ada hikmah. Ternyata kadang ketika kita mau menjemput rezeki juga harus totalitas nih Bapak Ibu ya. Itu. Tapi apa maknanya Bapak Ibu? Ketika sang bayi itu lahir di dunia, baru sadar bahwa ternyata yang bermanfaat itu adalah penglihatan, pendengaran, hati, alat gerak, tangan dan kaki. Justru tali pusar yang dulu dianggap sangat bermanfaat malah dipotong oleh Bu Bidan atau Pak Dokter, oleh Bu Dokter, yaitu dipotong tali pusarnya. Kadang hari ini ketika kita hidup di dunia sudah gede, sudah dewasa seperti ini, kemudian ketika kita hidup di dunia ada aturan berupa syariat, ada aturan berupa dinul Islam, kita disuruh sholat 5 waktu, kita disuruh membayar zakat, kita disuruh untuk pergi haji ke Mekah, biayanya mungkin bisa dikatakan tidak sedikit. Kemudian kita disuruh sedekah, membaca Al-Quran. Kemudian diiming-imingi pahala. Apa itu pahala? Kadang kita suka meragukan. Bapak Ibu ragu mboten kalau ada pahala? Yakin mboten Bapak Ibu? Lebih suka mendatangi yang ada pahala atau yang ada bonus belanja? Halo ibu-ibu, lebih baik dapat pahala 700 kali lipat atau diskon 70%? Halo ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan, wah tegang juga ini ya Pak ya, diskon 70% ya lumayan, pahala kurung karu-karuan. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, pertanyaan yang sama kadang kita ragukan. Sebagaimana dulu ketika menjadi seorang bayi atau masih dalam bentuk bayi, kita mungkin kalau sudah bisa berpikir, kita akan bertanya, buat apa ini kita diciptakan tangan kaki ini? Dan yang kita anggap yang sangat berguna ketika kita hidup di dunia, yang pertama adalah harta dan dunia, tentu. Yang kedua mungkin yang kita anggap sesuatu yang sangat bermanfaat, anak dan keturunan yang banyak. Dari mana saya tahu? Dari doanya Nabi Ibrahim. Dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 87, 88, 89. Di sana mengatakan wala tuhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha illa biqalbin salim. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jangan kau hinakan aku nanti di hari pembalasan. Hari di mana tidak ada lagi manfaat, tidak ada gunanya lagi, malun harta, wala banun anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka-mereka yang datang dengan hati yang selamat. Salim juga bisa artinya hati yang damai, hati yang tenang, hati yang dituntun oleh Islam, sehingga disebut sebagai qalbun salim. Nah, jadi kadang ketika kita hidup di dunia ini, yang paling kita anggap berguna itu apa? Harta dunia. Ya betul, berguna. Ya. Kemudian kita juga menganggap yang paling berguna adalah anak keturunan. Nah, kadang kita suka membanggakan, wah ini keturunannya banyak, anaknya 20. Wah, itu boten tuh Bapak Ibu. Karena katanya dulu anak sampai 16, 15, 17, 11. Ini boten Bapak Ibu. Ada yang mengalami seperti itu Bapak Ibu. Oh itu. Kadang kita menganggap itu yang paling berguna. Dan kita mempertanyakan terkait dengan sholat. Oh, sholat ini pahalanya apa? Sholat itu manfaatnya apa?
Zakat juga sama. Apa manfaatnya kita berzakat? Justru malah harta kita berkurang. Apa manfaatnya kita haji? Haji dan umrah, apa manfaatnya? Kalau dapat pahala, pahala wujudnya apa? Kadang kita suka ragu begitu, nopo mboten Bapak Ibu. Nah ini harus hati-hati. Maka kita bisa menggunakan analogi jawaban yang sama ketika sang bayi itu lahir ke dunia. Dia baru sadar kegunaan dari alat gerak panca indera itu ketika lahir di dunia. Tapi ketika di alam rahim dia nggak sadar itu manfaatnya apa. Karena yang dianggap sangat bermanfaat hanya tali pusar yang menghubungkan nutrisi makanan dari ibu kepada sang bayi. Ibu makan jengkol, bayi merasakan jengkol. Ibu makan pete, ya Bapak Ibu pengapunten ya. Oh itu sang bayi juga makan pete. Ibu makan somai, sang bayi juga dapat somai. Ibu makan sate, bayinya juga dapat sate. Udah gak usah saya terusin ya Bapak Ibu, nanti malah jadi pengen sate ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang kita anggap ketika bayi itu. Sama ketika kita hidup di dunia menganggap yang paling bermanfaat itu adalah harta dan anak keturunan. Tapi ternyata ketika kita sudah berpindah alam yang berbeda, kita baru tahu, oh ini toh manfaat dari ketika kita sholat. Oh ini toh manfaat dari kita sholat tahajud. Ketika kita sudah berubah alamnya Bapak Ibu mungkin. Dulu ketika sang bayi berubah alam, ternyata yang bermanfaat adalah yang dipertanyakan. Mungkin ketika nanti kita berpindah alam, maka itu yang kita ragukan ternyata itu yang paling bermanfaat. Ngapain sih kita membaca Al-Quran capek-capek? Nah kita baru tahu nanti kalau sudah di alam yang berbeda. Kemudian buat apa sih kita rajin-rajin sholat duha, sholat tahajud? Nah baru kita tahu nanti pahalanya, balasannya ketika alam itu sudah berbeda. Karena ketika di dunia kita masih terkaburkan dengan harta dunia dan lain sebagainya. Zakat, haji, wah pahalanya baru kelihatan. Oh ini toh dulu yang saya lakukan ketika di dunia, hartanya baru kelihatan seperti ini dan lain sebagainya. Nah itu justru malah ketika kita berpindah alam yang berbeda itu, yang kita anggap tadi di dunia sangat bermanfaat, yaitu harta dan keturunan, justru malah diputus. Jembotan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu jembotan, iya sama dulu diputusnya tali pusar. Ya, jadi harta dunia itu kemudian nanti diputus. Ya, meskipun nanti akan ada hadis yang lain yang menjelaskan ada amalan yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Amalan yang tidak akan pernah terputus meskipun ibnu Adam itu sudah meninggal atau anak Adam itu sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, harta yang disedekahkan. Maka Bapak Ibu, harta yang disedekahkan. Jadi harta yang kita miliki atau rezeki yang kita miliki dihitung sebagai jariyah kalau sudah disedekahkan. Kalau masih kita simpan, itu masih sudah sebagai milik kita atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Ya. Rezeki itu yang kita punya itu bukan hak milik, tapi hak pakai Pak, hak guna. Ya. Jadi rezeki yang kita miliki betul-betul punya kita itu adalah yang kita gunakan. Hak guna, bukan hak yang miliki gitu ya. Hak milik dalam arti yang kita simpan. Kalau saya nggak punya harta Ustaz, ya ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat. Kemudian saya hanya punya tenaga Ustaz. Nah tenaga, saya hanya punya ini lapangan atau tanah, diwakafkan. Nah itu baru bermanfaat. Kemudian kalau saya punya anak yang gimana? Anak yang mendoakan orang tuanya. Karena ternyata mendidik anak itu ya enggak gampang.
Gimana Bapak Ibu? Iya. Wah, kadang jengkelin, kadang susah diatur, kadang gawe, wah macam-macam Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman untuk hal-hal seperti itu. Maka ini menjadi satu pelajaran buat kita, bahwa ternyata kita diingatkan. Jadi sebenarnya saya kata kuncinya pengen memberi semangat buat kita semua Bapak Ibu ya. Kadang kita itu nggak semangat, kenapa sih kita beribadah, sholat subuh lah bosan, sholat subuh tiap pagi misalnya. Atau bosan kita satu hari satu malam sholat 5 waktu bosan. Jangan bosan, kita harus semangat Bapak Ibu ya. Karena kita akan tahu itu manfaat, ada gunanya ketika kita mungkin sudah berubah alam atau di alam yang berbeda itu. Sama ketika kita dulu bayi, meragukan fungsi tangan, kaki, mata. Ternyata ketika kita sudah di dunia, wah bermanfaat luar biasa. Maka ini kata kuncinya sebenarnya ingin saling menyemangati Bapak Ibu ya. Mungkin saya sendiri gitu ya, kita nggak usah ngobrolin siapa-siapa. Saya juga kadang suka kurang semangat, saya kurang tenanan dan lain sebagainya ketika mengkaji ilmu, datang ke majelis pengajian. Kemudian ketika kita sholat 5 waktu, termasuk sholat-sholat sunnah yang lain, kita masih meragukan gitu ya. Tapi justru dibalik itu semua ada hikmah, di mana kita harus tetap semangat sampai kita tahu bahwa ternyata ada manfaat yang luar biasa. Bukan hanya sekedar harta dunia yang ditimbun. Kalau bahasa Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-76, harta yang ditimbun itu namanya kunuz ya. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuz. Nah, jadi harta yang tidak bermanfaat ini namanya kunuz. Ini timbunan dari korun yang sangat banyak. Kemudian ditenggelamkan sak korun-korunnya. Maka kalau kita menemukan harta dalam perut bumi, itu namanya harta korun katanya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tapi namanya kunuz kalau bahasa Al-Quran. Kunuz itu sebenarnya sindiran, konotasinya negatif sebenarnya ya. Ibu bapak jamaah yang berbahagia, jadi ini sebenarnya hanya kita pengen saling menyemangati ya. Lalu kemudian apa kata kuncinya? Kalau kita ingat dalam doa Nabi Ibrahim, apa kata kuncinya supaya kita selamat ketika hari tidak ada lagi penolong ya, tidak ada manfaat harta dan anak keturunan itu? Maka kata kunci berikutnya, illa man atallaha biqalbin salim, yaitu kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang tenang, dengan hati yang selamat, dengan hati yang silem. Silem itu artinya damai. Kenapa? Karena dia mengikuti ad-dinul Islam. Jadi inilah kata kunci berikutnya. Maka ini nyambung terkait dengan kita akan kembali mentafsirkan terkait dengan Quran surah Ibrahim dulu yang pernah kita sampaikan Bapak Ibu. Dulu pertemuan dulu itu kita membahas tentang masalah generasi. Generasi apa dulu Bapak Ibu? Generasi Z, salah Bu, generasi apa Pak? Kurma, betul ya. Nah, jadi dulu kita sampaikan terkait generasi kurma. Ini sebagai tafsiran di dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-24. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama. Tidaklah kalian perhatikan perumpamaan kalimat yang baik itu adalah seperti pohon yang baik, akarnya menghujam sampai ke petala bumi dan cabang rantingnya menjulang sampai ke angkasa. Perumpamaan kalimat yang baik itu ahli tafsir mengatakan ini adalah perumpamaan dari seorang muslim yang baik. Dia seperti pohon yang baik. Tanda-tandanya akarnya kokoh. Akar yang kokoh berarti akidah, qalbnya salim.
Kemudian cabang rantingnya menjulang, artinya akhlaknya mulia, ibadahnya benar, ibadahnya sesuai dengan tuntunan. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan akan berdampak pada akhlak yang mulia. Sebagai contoh, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat yang ditegakkan dengan baik, maka insya Allah akan berdampak pada seseorang itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dalam Quran surah Al-Ma'arij juga sama, bahwa innal insana khuliqa halu'an idza masyahu syarru jazua illal musallin alladzina hum ala sholatihim daim. Jadi ketika seseorang itu senang jadi sombong, ketika orang itu sedih jadi merasa rendah diri gak bisa apa-apa, illal musallin, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi ternyata proses ibadah ada dampak yang baik dalam akhlak yang mulia. Ini perumpamaan dari cabang ranting yang menjulang ke angkasa. Rasulullah kemudian memberikan tafsiran, seakan-akan memberikan tafsiran dalam sebuah hadis, inna minasyajari sajaratan la yasqutu warquha wa innaha masalul muslim hiyan nahlatu. Kemarin ya Bapak Ibu ya, masih ingat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu masih ingat tidak? Wah, ini ragu-ragu ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Rasulullah mengatakan bahwa di antara pohon-pohon yang banyak ini ada satu pohon yang daunnya tidak pernah rontok, dan itu diumpamakan seperti kaum muslimin. Pohon apa kemarin Bapak Ibu? Pohon kurma. Kenapa pohon kurma? Kenapa pohon kurma Bapak Ibu? Karena semua bermanfaat, betul Pak. Itu jawaban serius. Kalau jawaban bercandanya ya karena diharap Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia ya pohon kelapa ya mungkin ya. Kemudian ini berarti karena pohon kurma itu sangat bermanfaat. Sama seperti kaum muslimin, harapannya juga semua bagiannya itu bermanfaat. Kemudian dalam Quran surah Ibrahim ayat yang ke-25, di sana disebutkan tu'ti'u kullahin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Ini mengumpamakan ketika pohon itu sudah akarnya kokoh menghujam, cabang rantingnya menjulang, maka buahnya akan memberi manfaat, daunnya yang rimbun akan memberikan manfaat bagi orang-orang di sekitar. Nah, kemarin kita umpamakan terkait dengan seperti buah apa Bapak Ibu? Buah kurma. Buah kurma memiliki beberapa fase-fase. Setiap fase begitu sangat indah, setiap fase semakin kesini semakin manis dan lembut. Nah, kemarin ada hikmah-hikmah pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, saya lupa Ustadz gimana ini? Nah, kan ada tayangan videonya ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat di YouTube-nya, klik like, subscribe, dan komen ya. Tapi saya nggak tahu nih di YouTube mana ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, lalu yang terakhir, ini sebagai tafsir dari Quran surah Ibrahim ayat yang ke-26. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan juga. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisatin istusat min fawqil arda ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk. Akarnya tercerabut dan membuat pohon itu tidak kuasa berdiri. Jadi ini seakan-akan lawan dari Quran, dari tafsir Quran surah Ibrahim ayat sebelumnya, ayat yang ke-24. Jadi perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti apa tadi Bapak Ibu? Pohon yang buruk. Tanda-tanda pohon yang buruk itu akarnya tercerabut dari petala bumi. Apa contoh pohon yang akarnya tercerabut dari petala bumi Bapak Ibu? Contohnya adalah yaitu banjir Sumatera Bapak Ibu ya.
yang banjirnya gelondongan. Wah, itu kan pohon yang tercerabut dari akarnya. Nah, kalau Bapak Ibu pernah melihat videonya gitu? Nah, itu contohnya. Ketika sebuah pohon tercerabut dari akarnya, gampang terbawa arus, gampang terbawa banjir. Ya. Maka kalau kita umpamakan bahwa kalimat yang baik dulu adalah seorang muslim, maka kalimat yang buruk itu pasti dia bukan yang muslim, atau mungkin manusia yang tidak baik, manusia yang buruk, yaitu yang akidahnya tercerabut. Ketika seseorang akidahnya tercerabut, hatinya tidak selamat, tidak qalbun salim, maka dia akan terombang-ambing. Apa Bapak Ibu? Ulangi Bapak Ibu. Apa tadi? Terombang-ambing. Ya, atau gampang terbawa arus, terombang-ambing ke sana kemari dan lain sebagainya. Yang terombang-ambing ke sana kemari itu kalau dalam bahasa lain diumpamakan seperti apa Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Yang suka terombang-ambing terbawa arus namanya apa? Namanya? Buih, betul. Buih dalam bahasa Al-Quran disebut sebagai zabadan. Ya, jadi buih yang mengambang itu sering disebut sebagai zabad. Ya. Zabadan. Dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat yang ke-17. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca ulang, ayatnya cukup panjang. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayru zabadan robiyyan. Ya, Allah telah menurunkan air dari langit, maka mengalirlah air itu ke lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Maka arus itu juga membawa buih yang mengambang. Nah, ini. Jadi ternyata ketika kita umpamakan pohon yang buruk itu adalah pohon yang tercerabut, kemudian kita seakan-akan diberikan visualisasinya ketika kemarin kita lihat bencana di Aceh, ya Masya Allah, itu ada pesantren yang menghalang-halangi pohon, namanya pesantren Al-Mukhlisin. Kalau Bapak Ibu tahu ya, Mukhlisin itu artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang ikhlas ya. Mungkin karena pesantren itu didirikan oleh orang-orang yang ikhlas, maka ketika terjadi bencana di situ sebagai benteng supaya air yang membawa gelondongan itu tidak masuk ke pemukiman sehingga menjadi lebih parah. Nah itu. Tapi ini kita bisa mengambil pelajaran di sini. Oh, seperti itulah keikhlasan, gitu ya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, jadi seperti itulah kondisi, ya. Ketika seseorang itu diumpamakan seperti kalimat yang buruk, akarnya tercerabut, maka akan gampang terombang-ambing. Ketika kita terombang-ambing, kita akan tenggelam. Padahal kalau kita terombang-ambing, harusnya ngapain Bapak Ibu supaya kita tidak tenggelam? Apa Bapak Ibu? Ya betul Pak, cari pegangan. Ya. Lalu pegangan kita apa? Bapak Ibu, supaya kita tidak terombang-ambing dan selamat, apa pegangan kita? Pegangan kita adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kalian kepada tali agama Allah yang kokoh, yaitu ad-dinul Islam. Betul Pak. Jadi ad-dinul Islam inilah pegangan kita supaya kita tidak terombang-ambing di tengah lautan, kemudian kita menjadi generasi zaban. Mas sering saya sampaikan ini dengan istilah lawan dari generasi kurma adalah generasi zaban, yaitu generasi yang gampang terombang-ambing. Orang kalau terombang-ambing itu kan bingung. Bapak Ibu pernah bingung boten? Tersesat di mana bingung? Pernah boten Bapak Ibu? Ya, apa perasaannya? Wah, nggak karu-karuan. Nah, seperti itulah keadaan ketika seseorang itu ya seperti buih.
Padahal ayat berikutnya mengatakan, atau di kalimat berikutnya dalam ayat yang sama dalam Quran surah Ar-Ra'd itu, di sana mengatakan fa ammazabatu fayazhabu jufa. Dan ketika seseorang itu layaknya buih terombang-ambing di tengah lautan, buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Apa maknanya? Coba bayangkan hari ini Bapak Ibu. Kita kadang itu hanya sekedar mengikuti tren, mengikuti viral. Setelah itu ya udah hilang tanpa ada jejak. Ya. Dulu ada zaman apa batu akik. Wah, semuanya pakai akik. Jarinya 5 pakai akik semua, Pak, ya. Nah, itu kalau ngacung beda. Ustaz mau tanya, oh ternyata ada batu akiknya, ya. Ibu-ibu juga, ya. Mungkin kalau mau tanya, Ustaz mau tanya, oh ternyata gelangnya baru misalnya, dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi ini kadang kita suka hanya sekedar mengikuti tren yang ternyata setelah itu lenyap tanpa ada suatu guna, gitu ya. Kemudian kalau kita melihat analogi berikutnya, dulu ketika Rasulullah mau hijrah, sebenarnya ada peran dari 7 anak muda. Sampai sekarang kita belum tahu siapa nama 7 anak muda itu, Pak. Dan itulah makna dari sebuah keikhlasan. Tidak pengen dikenal di dunia, tapi insya Allah terkenal di akhirat. Ketika perang Mu'tah, ya, Mut'ah ya. Wah, nantilah kita cari ya, Bapak ya. Perang Mu'tah. Itu kan ada 3 komandan perang. Pertama namanya siapa Bapak Ibu? Pertama itu komandannya namanya, saya jadi lupa ini Pak ya. Ja'far, betul Pak, Bu ya, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua Abdullah bin Rawahah. Dan yang pertama namanya Haris bin Haritsah. Jadi komandan perang yang pertama namanya siapa tadi? Haris bin Haritsah. Siapa namanya? Aduh, saya lupa ya Pak. Zaid bin Haritsah, betul. Kemudian yang kedua diserahkan pada Ja'far. Yang ketiga kepada Abdullah bin Rawahah. Nah, yang keempat kepada siapa? Ada yang tahu tidak Bapak Ibu? Sebelum ke Khalid bin Walid, ada anak muda yang menyelamatkan panji-panji Islam itu ketika itu. Bahkan sampai sekarang kita nggak tahu Pak, persisnya siapa. Seperti itulah keikhlasan. Dan dulu ketika Nabi Musa mencari Nabi Khidir, siapa yang menemani Nabi Musa itu? Hanya disebutkan pemuda itu. Dan seperti itulah keikhlasan kadang Pak. Kadang kita itu nggak perlu terkenal, nggak perlu viral, nggak perlu dikenal di dunia, cukup dikenal di akhirat sudah cukup. Ya. Jadi ketika kita punya kontribusi apapun, sekecil apapun, ya, jangan kira kemudian kita itu sebagai satu hal yang tidak ada gunanya, tapi tetap istiqomah dan semangat. Ya. Jangan seperti buih, ya, yang mungkin hanya sekedar pengen trending dan lain sebagainya, tapi kemudian kalau kita menggunakan bahasa dari Quran surah Ar-Ra'd ini tadi, fa'amazabatu fayazhabu jufa'a. Jufa'a itu artinya kosong. Jufa itu artinya kosong. Sebagai sesuatu yang kosong gak ada apa-apanya. Dalam tradisi pesantren orang suka mengatakan wujuduhum ka'adamihim, wujud kalian sama seperti tidak adanya. Nah, jangan sampai kita itu seperti itu. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kayaknya sudah panjang yang saya sampaikan, ya. Kemudian aromanya juga sudah berbeda, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak akan memperpanjang lagi untuk yang lainnya, itu Bapak Ibu. Harapannya satu, pertama hanya sekedar saling mengingatkan dan menyemangati, terutama menyemangati buat saya sendiri sebenarnya ini ibu-ibu ya, pangapunten. Kemudian ini juga sebagai peringatan mengingatkan buat kita semua, jangan sampai kita itu apa istilahnya ya,
tergerus akidah kita, tercerabut iman tauhid kita. Karena sebenarnya masih ada 2 hadis dari Rasulullah yang terkait dengan bicara masalah bui dan kaitannya dengan ketika umat Islam itu mengikuti kaum-kaum yang lain sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu, lain kesempatan. Ibu bapak jemaah yang berbahagia, mungkin itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dalam rangka saling mengingatkan, saling menguatkan dan saling menyemangati. Mungkin ngaten ya Bapak Ibu, wonten pertanyaan saya rasa nanti kalau ada pertanyaan ya WA sajalah ya dan lain sebagainya. Jadi demikian Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Astagfirullah wa fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.